Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Jika Bapak mengatakan tak kenal maka kata saya, untuk itu perkenalan, nama saya Ibu Agus Anandagiri Putra, dan saya Niwayan Dewi Lestari akan mempresentasikan esai yang telah dibuat dengan judul Implementasi Pengembangan Permainan Papan Berbasis Augmented Reality dan Gerakan Antar Pelajar demi Pendidikan Nasional dengan Membumikan Teknologi untuk Society 5.0 di Indonesia. Ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh pihak sekutu, seorang kaisar Jepang bernama Kaisar Hirohito mengumpulkan seluruh jajaran yang tersisa. Namun uniknya, pertanyaan pertama yang terdengar oleh beliau adalah berapakah jumlah guru yang tersisa? Sebegitu pentingkah pendidikan? Pendidikan merupakan ujung tombak suatu bangsa. Begitu pula yang dilakukan oleh Indonesia yang selalu mencari yang namanya pendidikan nasional. Hal ini jelas dijamin dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun sayangnya, pendidikan saat ini belumlah merata. Di sisi lain, sekolah sebagai garda terdepan dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki fungsi kognitif dan afektif. Menurut Neil deGrasse Tyson, sekolah belum mencapai tujuan tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil dari program for International Student Assessment atau PSA, di mana Indonesia menduduki peringkat ke-6, 62 dari 70 negara pada tahun 2015. Sebenarnya, apa sih yang salah dengan pendidikan Indonesia? 20% APBN merupakan dana pendidikan, namun nyatanya sekolah saat ini masihlah mahal, bahkan seperti demonstrasi yang ditampilkan. Mau pintar, kok mahal? Korupsi, tidak usah ditanya lagi, ibarat warisan tabu yang tetap lestari meskipun telah dilegalkan dalam undang-undang. Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch, diperoleh bahwa dari tahun 2005 sampai 2016, Indonesia mengalami kerugian 1,3 triliun rupiah. Uang sebesar itu seolah dibuang menjadi kertas biasa di tong sampah koruptor. Nyatanya, bukan berarti semakin besar dana akan mendapatkan hasil yang semakin baik pula. Seperti ilustrasi, gak apa-apa, jugaan masih banyak. WHO atau yang kita kenal sebagai World Health Organization telah mendeklarasikan virus SARS-CoV-2 sebagai pandemi karena telah menyerang lebih dari 100 negara, salah satunya adalah Indonesia. Pemerintah pun telah menurunkan kebijakan lanjutan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, yaitu melalui social distancing, yang tentunya berdampak bagi sektor pendidikan. Salah satu kebijakan lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah adalah belajar di rumah. Namun pertanyaannya, seberapa efektifkah pembelajaran daring itu? Society 5.0 pada aspek ini bertujuan untuk mengefektifkan sistem pembelajaran dengan basis teknologi. Berbeda dengan revolusi industri 4.0, Society 5.0 tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, melainkan berbagai aspek kehidupan. Society 5.0 ini menjadi tantangan sendiri bagi bangsa Indonesia. Menurut data Push.com, sebesar 60% guru non-TIK dan berbagai daerah pedalaman Indonesia belumlah siap teknologi. Di sisi lain, ada pun faktor yang membuat anak jenuh dalam sistem pembelajaran daring, yaitu yang pertama, terlalu menitik beratkan pada siswa. Dan yang kedua adalah minimnya feedback dari guru, di mana tugas hanya difoto lalu dinilai oleh guru. Tidak ada feedback lebih lanjut mengenai pembelajaran. Yang ketiga, siswa ataupun anak-anak tidak dapat keluar rumah. Di aspek ini, tentu kedua pihak tidak dapat disalahkan, sehingga hal ini dapat membuat Society 5.0 sulit untuk dilaksanakan. Namun ingatlah bahwa Society 5.0 memang berbasis teknologi, tapi bukan berarti teknologi itu memberatkan siswa ataupun guru dalam sistem pendidikan. Berikut ini adalah hasil wawancara kami dengan Pak Kades selaku guru dan beberapa siswa SD Negeri 7 Kisiman. Secara umum, permasalahan pendidikan Indonesia saat ini adalah pendidikan yang belum serata, baik dari segi kemampuan siswa itu sendiri dan tata kelola dana pendidikan yang masih buruk. Ditambah lagi dengan masa pandemi yang sangat berdampak bagi sektor ini. Namun, apakah kita akan menyerah? Tentu tidak. Diperlukan suatu pengkajian solusi mengenai permasalahan ini. Dalam mengefektifkan sistem pembelajaran, diperlukan feedback lebih lanjut mengenai pembelajaran itu sendiri dan pembelajaran yang dilakukan tidak membuat siswa jenuh ataupun merasa berat. Sehingga kami menawarkan solusi yaitu adalah implementasi pengembangan permainan papan berbasis augmented reality dengan pendekatan 4E. Di sisi lain, dalam memperbaiki tata kelola keuangan dana pendidikan, diperlukan prinsip transparansi, di mana kami juga menawarkan solusi yaitu adalah gerakan antar pelajar, di mana kedua hal ini menyebabkan terjadinya interaksi antar dua sektor ini yang akan menghasilkan kesinambungan Society 5.0 dengan fondasi yang kuat. Solusi yang kami tawarkan dalam mengefektifkan sistem pembelajaran ini adalah melalui implementasi pengembangan permainan papan berbasis augmented reality dan dengan pendekatan 4E. Nah, kira-kira 4E itu apa sih? 4E ada engagement atau pembagi minat, yang kedua ada exploration atau eksplorasi, yang ketiga ada explanation atau penjelas, yang keempat ada evaluation atau evaluasi. Oh ya, pada permainan papan ini juga terdapat QR code sebagai basis augmented reality itu yang akan menghubungkan dengan Google Earth ataupun video komunikator slides.
Yang dimana kedua hal ini akan menciptakan feedback itu sendiri bagi siswa. Pertanyaan adalah kenapa sih harus permainan papan? Karena permainan papan merupakan suatu wadah atau media yang dapat digunakan untuk bermain sekaligus belajar. Menurut penelitian Eddie Tobing, di mana permainan papan ini dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat siswa. Komponen yang terdapat pada permainan papan ini yang pertama ada dadu yang terbuat dari kardus bekas dan angkanya diganti dengan bentuk lain sehingga siswa harus mengalami proses pemikiran terlebih dahulu untuk mendapatkan hasilnya. Dan yang kedua adalah bidang itu sendiri terbuat dari kaleng bekas dan kertas. Yang ketiga itulah kartu yang dimana terdapat 3 jenis kartu, yaitu kartu merah, kartu biru, dan kartu jawaban. Kartu merah ini merupakan kartu pertanyaan yang dimana pemain harus menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Dan yang kedua adalah kartu biru atau kartu peran, dimana pemain harus memainkan peran suatu tokoh tertentu. Adapun Dewan juga dapat melihat contoh dari ataupun ilustrasi mengenai kartu peran, kartu jawaban, dan kartu pertanyaan pada slide. Dan tentu saja fitur utama pada permainan ini adalah jajah lokasi tempat dan video komunikator sains. Oh iya, tenang saja. Implementasi pengembangan permainan papan ini tetap dapat dilaksanakan secara online maupun offline. Dengan catatan, Google Chrome dan Google Maps sudah terunduh. Ini mereka, kita bisa jalan-jalan ke sini. Adapun survei yang telah dilakukan penulis diperoleh hasil dari skor 78 meningkat hingga menjadi 86. Selanjutnya, permainan papan ini telah dilakukan kerjasama dengan pemerintah setempat yaitu Denpasar Smart City untuk dalam hal promosi dan pengimplementasiannya. Pendidikan bukanlah suatu sektor ataupun pijakan yang dapat berdiri sendiri. Di dalam pendidikan tentunya terdapat tata kelola yang dimana dapat diwadahi dalam ide kami yaitu gerakan antar pelajar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 Ayat 1 tentang transparansi pengelolaan dana pendidikan, yang dimana belum adanya akuntabilitas atau tanggung jawab terhadap hasil belajar siswa. Berbeda dengan sektor yang lainnya, sektor pendidikan terdapat perbedaan antara pengguna dan pembayar, yang dimana pengguna dalam sektor pendidikan ini yaitu siswa dan pembayarnya yaitu orang tua siswa. Stakeholder dalam pendidikan ini yaitu adalah orang tua siswa dan pemerintah dapat menyalurkan dana pendidikan melalui gerakan antar pelajar yang nantinya akan bekerja sama terhadap pihak sekolah. Gerakan antar pelajar merupakan dompet pendidikan digital sebagai wadah penyaluran dana pendidikan dan media pendukung pendidikan. Nah, cara masuk dalam aplikasi gerakan antar pelajar ini yaitu hampir sama dengan kebanyakan aplikasi pada umumnya. Adapun fitur-fitur yang dimiliki yang pertama, seperti dompet pendidikan, pengguna dapat mengakses toko untuk membeli peralatan pendidikan di toko sekitar seperti permainan papan, sehingga kedua solusi yang kami tawarkan memiliki hubungan timbal balik. Yang kedua yaitu fitur prestasiku, di mana pengguna dapat mengirimkan prestasi yang telah diraih untuk diberikan reward bisa berupa saldo maupun kuota gratis. Yang ketiga, terdapat arsip transaksi yang dimana pengguna dapat mengakses arus transaksi penyaluran dana BOS sehingga terjadi transparansi dan kegiatan saling mengawasi. Selanjutnya yang keempat yaitu terdapat fitur ruang komunikasi yaitu forum yang terhubung dengan pemerintah untuk mendiskusikan permasalahan apa saja yang dihadapi mengenai hal ini. Nah, gerakan antar pelajar mendukung saat situasi pandemi ini karena sekolah diberikan otonomi dana langsung dari pemerintah. Selain itu, saldo tidak dapat dicairkan secara langsung sehingga dapat menghindari penyalahgunaan. Adapun prinsip dalam gerakan antar pelajar ini yaitu dapat kami rangkum menjadi 3T, yaitu transparansi, terarah, dan terpercaya. Sampai pada tahap kesimpulan di mana terdapat keunggulan-keunggulan mengenai solusi yang kami tawarkan, mulai dari keunggulan permainan papan. Yang pertama adalah mudah diakses karena hanya melalui link Google Drive dan dapat diakses pada daerah yang minim internet. Lalu yang kedua adalah sudah diaplikasikan dan bersifat recycle. Lalu yang ketiga adalah jenjangnya dapat disesuaikan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh berdasarkan hasil survei, yang pertama adalah mengobati kejenuhan anak, dan yang kedua adalah dapat meningkatkan hasil dan minat belajar dari siswa itu sendiri. Di sudut pandang lain terdapat keunggulan mengenai gerakan antar pelajar. Yang pertama adalah memiliki akuntabilitas dan learning outcomes atau hasil belajar yang jelas dan terarah. Lalu yang kedua yaitu adalah dapat memotivasi siswa dan membiaskan teknologi terhadap masyarakat. Nah, prospek ke depan selanjutnya adalah bekerjasama dengan pihak lain atau pemerintah, dan jika langkah ini dapat terlaksana, ini merupakan langkah awal yang baik untuk menciptakan Society 5.0. Ingatlah bahwa kunci pendidikan adalah Society 5.0 dengan membumikan teknologi. Seperti kata Pak Nadiem Makarim, bukan berarti saat pandemi, pendidikan dan belajar kita terhenti. Dan terakhir, ayo melalui pendidikan dan Society 5.0 kita gerakan kapal besar yang bernama Indonesia. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan
Terima kasih.